Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Margianti, nomor absen 26 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menerangkan tentang peluang. Pengertian peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi dan lain sebagainya. Konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang merupakan penjabaran lebih rinci tentang besaran-besaran apa yang harus kita kuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. A. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai NS. Contoh ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B. Titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melemparkan satu buah dadu. Salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 2. Contoh soal. 3 buah dadu dilempar secara bersamaan. Untuk mencari ruang sampelnya dapat menggunakan tabel seperti di bawah ini. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel dadu ke-1 dan dadu kedua. Jadi ruang sampelnya ialah S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya. Untuk mencari anggota titik sampel, Anda hanya tinggal memperhatikan anggota-anggota yang terdapat dalam ruang sampel di atas. Peluang kejadian. Peluang kejadian menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadi suatu kejadian yang diinginkan. Rumus peluang kejadian sama dengan peluang kejadian sama dengan NK per NS. PK sama dengan peluang kejadian, NK sama dengan banyaknya anggota kejadian, dan NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Peluang kejadian membutuhkan informasi tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang akan terjadi. Contoh soal. Sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, jawab, ruang sampel dadu atau S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. Muncul angka prima atau K sama dengan 2, 3, 5, maka NK sama dengan 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu peluang kejadian sama dengan NK per NS sama dengan 3 per 6. Atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Peluang komplement dari suatu kejadian. PK adalah peluang kejadian. K dan P kejadian komplement. Sama dengan peluang kejadian adalah peluang kejadian bukankah, maka berlaku rumus formula atau peluang komplement dari suatu kejadian. Peluang kejadian ditambah peluang kejadian komplement sama dengan 1. Peluang kejadian komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian. Contoh soal. Peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89. Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah diketahui. K sama dengan kejadian Rina lulus ujian matematika sama dengan 0,89. Ditanya, kejadian komplement sama dengan kejadian Rina tidak lulus ujian matematika. Jawab, peluang Rina tidak lulus ujian matematika sama dengan peluang kejadian komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian. Sama dengan 1 dikurangi 0,89. Sama dengan 0,11. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah peluang kejadian, maka frekuensi harapan kejadian K adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian sama dengan N dikali peluang kejadian.
Contoh soal, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah, jawab, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau NS sama dengan 6. K sama dengan faktor dari 6. 1, 2, 3, 6 sama dengan NA sama dengan 4. N banyaknya lemparan sama dengan 120. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah peluang kejadian sama dengan NK per NS sama dengan 4 per 6 atau bisa disederhanakan menjadi 2 per 3. Aturan perkalian peluang. Pada prinsipnya, aturan perkalian hampir sama dengan penjumlahan. Hal yang membedakan adalah contoh kasusnya. 1. Kejadian tidak saling bebas. Misalnya kamu memiliki 3 lusin buku dengan rincian 1 lusin buku sains, 1 lusin buku fiksi, dan 1 lusin buku novel. Saat kamu mengambil sebuah buku tanpa pengembalian, tentunya akan berpengaruh pada jumlah keseluruhan. Artinya peluang pada pengambilan buku berbeda dengan pengambilan pertama karena buku tidak dikembalikan kembali. Secara matematis, kejadian tidak saling bebas kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. P A irisan B sama dengan PA dikali P B. Dua kejadian saling bebas. Contohnya, kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Kamu ingin tahu peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu bernomor 5. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Secara sistematis, kejadian A dan B saling bebas dirumuskan sebagai berikut. P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.